ada yang bergembira karena ada yang kirim saya berita dari CNBC bahwa setelah Sentul City mensomasi rumah Rocky Gerung, harga sahamnya drop 3%. Gawat, makin panas. Rocky Gerung dan perlawanan kepada oligarki. Kemarin, Rabu 15 September 2021, saya dan beberapa kawan, diantaranya Said Didu, Profesor Hafid Abbas, Bahtiar Hamsyah, Jumhur, Adi Masardi, Syahganda, Ahmad Yani, Ubaidillah Badrun, Gede Sriana, dan sejumlah wartawan mampir ke rumah Rocky Gerung. Rumah itu berdiri di atas lahan yang tidak terlalu luas, sekitar 800 meter persegi, tetapi sangat rimbun. Tanah rumahnya itu adalah tanah kritis yang sangat curam. Kemiringannya mencapai 60-70%. Sewaktu dibeli, tanah itu kosong. Kemiringannya mengancam longsor setiap saat. Rocky menanami tanah itu dengan pinus dan puluhan jenis tanaman lain. Sekarang ada sekitar 1.500 tanaman sentosa tegak di sana. Ada aneka anggrek yang indah, suplir, palem, pisang, dan aneka buah-buahan. Di pagi hari, Rocky senang melihat segerombolan monyet, entah dari mana, menyantap pisang yang digantungnya di teritis rumahnya. Rocky membangun rumahnya di sela-sela pepohonan. Rumah utama kecil, mungkin berukuran 36 meter persegi. Cukup untuk sebuah kamar, ruang tengah yang digabung dengan dapur. Rocky meletakkan komputernya di meja dapur yang sudah penuh oleh gelas kopi, teh, multi-stop kontak, peralatan makan minum dan lain-lain. Tidak ada TV di rumah itu. Rocky juga membangun 3 pergola yang sangat sederhana, hanya terdiri dari kayu dan bambu, beratap rumbia berukuran 2 kali 2 meter. Di sanalah yang mengajak tamu-tamunya mengobrol. Salah satu pergola disiapkannya untuk musola. Ia menyediakan sejadah, sarung dan mukena bagi yang membutuhkan. Buku-bukunya sangatlah banyak, hampir semua berbahasa asing. Ia meletakkan buku-buku itu di semua sudut rumah dan pergola. Tidak ada sudut yang tidak dihiasi dengan buku. Filosofi tanah. Rocky membeli tanah yang ditempatinya itu pada tahun 1994 dari seorang petani penggarap. Ia seorang yang teliti. Ia telah menyelidiki genealogi tanah itu. Sejauh penelusurannya, tanah itu dimiliki oleh seorang Belanda pada tahun 1930-an. Ketika orang Belanda itu pulang ke negaranya, ia telah membagi-bagi tanah itu kepada petani dan keturunannya. Masing-masing memiliki garapan. Hak garap Rocky lengkap nasab sampai ke orang Belanda itu. Hak garap adalah hak yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Lepas dari sisi melik hukum pertanahan, saya senang dan setuju dengan uraian Rocky tentang filsafat tanah dan kehidupan. Menurut Rocky, hal yang paling penting dan asasi tentang tanah adalah penguasaan fisik. Pertama-tama, tanah adalah anugerah Tuhan. Tuhan menyerahkannya kepada manusia untuk dimanfaatkan. Orang yang memanfaatkan dengan mengambil air, kayu, atau sekedar meletakkan kaki di sungai telah memberi kehidupan. Tanpa disadari, ada telur ikan di kaki setelah beberapa lama sungai tiba-tiba dipenuhi oleh ikan. Ternyata, di bekas kayu tebang muncul jamur, cacing, dan berbagai organisme. Kehidupan meluap dari aktivitas manusia kepada tanah. Pada kesempatan pertama tanah adalah milik penggarapnya. Itulah nasab dari anugerah Tuhan. Hak memberontak. Kalau tiba-tiba ada raja mengklaim tanah, itu adalah klaim yang sewenang-wenang atau arbitrary. Klaim orang atas orang lain tanpa dasar moral apapun. Dasarnya hanya politik, siapa lebih kuat. Tidak ada yang menyangkal kekuasaan memang bekerja seperti itu. Namun, seorang raja yang paling kejam sekalipun mengerti, ia tidak boleh mengusir orang begitu saja dari tanahnya. Ia bisa mengusir administratur, tetapi tidak menyingkirkan petani penggarap. Paling jauh, ia hanya akan meminta pajak dari penggarap.
ketika raja kalah oleh penjajah. Kita tidak bisa menerima klaim bahwa semua tanah di Nusantara dimiliki oleh Ratu Wilhelmina. Ratu itu tidak pernah menginjakan tanah di Nusantara. Kau mengaku-ngaku pemilik. Maka, kalau mau dirunut moral dasar pemberontakan kepada penjajahan adalah klaim hak milik yang tidak berdasar itu. Situasi yang dihadapi Rocky tidak berbeda dengan apa yang dihadapi di Ponorogo 200 tahun lalu. Di Ponorogo tidak bisa menerima klaim bahwa semua tanah adalah milik Ratu Belanda, sehingga mereka bisa membuat jalan semaunya di tanah yang telah ia garap. Betul, penolakan itu adalah sebuah pemberontakan dalam arti perlawanan terhadap klaim kepemilikan penjajah. Pemberontakan itu dibenarkan oleh prinsip keadilan. Orang entah dari mana, berdasarkan kepada kekuasaan siapapun, tidak bisa menyingkirkan hak dari seorang penggarap. Karena itu adalah perbuatan tidak adil. Hak itu bukan berarti untuk Rocky Gerung saja. Petani dan masyarakat adat yang telah menghuni gunung, merawat hutan, menjelajah sungai dan danau, tidak boleh disingkirkan dari habitat mereka, hanya gara-gara negara telah mengeluarkan HGU atau HGB atas tanah dan habitatnya. Jutaan rakyat telah tersingkir dengan cara itu. Penerbitan HGU atau HGB secara semena-mena dengan mengabaikan hak orang yang telah berdiam di sana. Berjuta rakyat menerima perlakuan tidak adil. Pengusaha real estate, perkebunan, dan pertambangan yang didukung oleh pemerintah. Catatan untuk Sentul City, mereka telah melakukan semua kejahatan agraria di atas sebelumnya. Rakyat diusir dengan menggunakan preman, terpaksa menerima uang kerohiman yang tidak seberapa. Pada tahun 2014, pemilik Sentul City terbukti menyuap bupati sehingga menerima vonis 5 tahun penjara. HGB yang dibilang mencakup tanah milik Rocky Gerung dibikin tahun 2013. Pantas, ia juga terkait dengan suap itu. Bagi Rocky, tanah 800 meter miliknya itu bukan apa-apa. Banyak orang dengan ikhlas akan memberinya tanah dan bangunan yang lebih baik, tetapi ia tidak pernah berjuang hanya untuk diri sendiri. Ia bilang, ia ingin keadilan untuk 6.000 orang yang pernah disingkirkan oleh Sentul City. Rocky dan kawan-kawannya memberontak kepada Sentul City, kepada hukum yang tidak adil, hukum yang sama sekali mengabaikan hak azazi manusia, atas anugerah Allah yang digarapnya, yang telah hidup dan menghidupi dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati. Ada yang bergembira karena ada yang kirim saya berita dari CNBC bahwa setelah Sentul City mensomasi rumah Rocky Gerung, harga sahamnya drop 3%.